هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah tema hari ini saya membahas tentang sesuatu yang spesial sebenarnya. Makanya tema ini saya berharap banyak yang bisa hadir karena ini terkait ilmu yang juga include dengan kedokteran medis modern. Dan yang membuat materi ini salah satu guru saya, seorang dokter. Seru ya. Ini dokter tapi membahas tentang jin. Memang harusnya yang membahas jin itu ya dokter, karena dokter lebih paham. Cuma ya tidak semua dokter mau menyentuh masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Dianggap sesuatu yang tidak logik, tidak masuk akal. Kenapa? Karena jin itu mempengaruhi anatomi dan fisiologi manusia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan hari ini kita sedikit perlahan dikupas agar jenengan memiliki sebuah sakofah ya tentang Islam. Karena semua yang dibahas ini adalah bagian dari sakofah Islam. Tidak akan keluar dari konteks dalil dan kita bersandar pada beristidlal pada dalil. Tanpa dalil maka tertolak. Baik, ngomong-ngomong, apa iya tubuh manusia ini bisa digunakan, ditempati atau dipengaruhi oleh jin? Buktinya apa kalau bisa? Faktanya apa? Jangan bisa-bisa saja. Ayo, kasih tahu saya faktanya. Monggo, Pak. Apa bukti bahwa tubuh manusia bisa ditempati jin? Masya Allah. Percaya, Pak, itu kemasukan jin. Kerasukan. Kelihatan sampai jinnya di mana? Baik. Nah, ini jawaban yang singkat tapi jelas. Ya. Pernah Pak, Bapak melihat jinnya di mana? Di letak jin orang yang kesurupan. Ya, tapi itu fakta. Ya. Gimana Bu? Perilaku, Masya Allah, betul. Nanti kalau kita kupas lagi, ternyata memang pada hakikatnya makhluk yang satu ini, yang tadi sebenarnya saya baca ketika sholat maghrib, itu sudah oleh Allah secara sunnatullah diberi khasiat, kemampuan untuk menginfiltrasi, istilahnya kok infiltrasi, kayak KKB ya.
untuk memasuki tubuh manusia atas izin Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Orang itu tahunya setan tuh hanya bisa membisik-bisiki dada kita. Iya, yang diketahui hanya itu. Padahal lebih dari itu. Contohnya kasus kesurupan. Nah, tapi kesurupan itu kan yang sudah parah, Pak. Yang kita tahu jenis kesurupan itu ada level. Pernah ada nggak di wilayah Malang sini, khususnya di Jalan Wisnuwardana, orang yang jalan tak aja, mboten ndamel kerambi, utawa nggih pados daharan teng kotak-kotak sampah. Nanti wonten to? Wonten. Menurut jenengan kalau itu orang kayak gitu, itu sama kesurupan sama apa beda? Ayo. Tadi Bapak nyinggung kesurupan. Kesurupan itu orang gimana sih, Pak? Orang yang hilang apa? Pikiran atau kesadarannya. Bagaimana dengan orang yang jalan itu? Lah, betul. Masya Allah, cerdas. Masya Allah. Ya ini oleh ngaji berminggu. Ya, level gangguannya berbeda, Pak. Pada hakikatnya itu sama, tapi level gangguannya berbeda. Bagaimana kalau yang jenis ini? Seperti itu, tidak pakai baju, tapi bawa celurit, Pak. Mau cari wong-wong. Sama buatan, Pak? Sama. Itu yang sudah level parah. Berarti kalau begitu, sepakat nggak? Saya mau tanya aja. Kalau jin itu, setan itu dari golongan bangsa jin bisa menginfiltrasi atau mempengaruhi fisiologi dan anatomi tubuh manusia. Bisa? Sepakat ya? Ini kita belum bicara dalil, baru fakta. Gitu. Ngomong-ngomong, Pak, kalau orang kesurupan itu yang diinfiltrasi oleh jin setan itu anatomi tubuh bagian mana? Ya, ini ngaji bab agak dalam. Ngomong-ngomong, anatomi itu apa sih, Pak? Nah, ini ada penjelasannya. Ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Letak dan hubungan antara ini bagian otak. Ada nggak kaitannya dengan bagian, misalkan sinus, ya, telinga, ya, leher, jantung, dan seterusnya. Nah, ini anatomi. Bicara tentang anatomi, saya mau tanya, bagian anatomi mana yang diinfiltrasi atau dimasuki oleh jin setan dalam kaitannya kasus kesurupan? Ayo. Pernah tahu, mohon maaf, yang suka kesenian jaranan, bantengan kalau teng Malang ini, saya tidak melarang keseniannya. Tetapi ketika kesenian atau budaya itu terinfiltrasi dengan nilai-nilai, mohon maaf, hadoroh atau keyakinan di luar Islam, apalagi disisipi, mohon maaf nih, adegan-adegan sulap kalau katanya orang-orang itu ya, yang makan beling macam ini, jelas, Pak, sudah keluar dari konteks syariat. Nyeni itu boleh, Pak, boleh, tidak ada masalah dengan seni. Islam menyukai seni. Dan kalau kita melihat orang-orang dulu ya, imam-imam mazhab itu ahli syair, orang jiwa seni semua, Pak. Tapi tidak seni seperti yang hari ini sudah keluar ya, dari konteks seni yang diperbolehkan dalam syariat. Baik, jadi kan tahu gimana infiltrasi orang masuk jaranan itu gimana, Pak? Awalnya, silakan ngamati, Pak. Jadi kan betul-betul mau saya ajari sampai ngeh biar percaya dan paham apa aktivitas awal
yang dilakukan mereka sehingga mengalami kesurupan. Mengawali apa Pak? Yang mengawali bisa orang itu terkena. Pernah mengamati jaranan dari awal nggak? Hah? Aktivitas apa? Ayo Pak, nggak apa-apa ini. Salah nyebut Pak. Apa ngawali itu langsung baca Al-Fatihah gitu? Tidak tahu Pak? Apa? Diawali dengan kegiatan aktivitas kadang, mohon maaf Kak, mengundang. Pasti menggunakan sarana-sarana sesajen. Sepakat Pak? Sebenarnya ya, kalau kita bicara sesajen ini hari ini ya tidak lepas dari bagian dari hadoroh di luar Islam. Ya, hari ini antara sesajen sebagai fungsi untuk pengharu dengan sesajen untuk ritual ini beda-beda tipis. Maka kita melihat konteks kebutuhan sesajennya ini untuk apa. Tapi saya yakin Pak, kita ini berada di tanah Jawa. Kalau jenengan malam Jumat kemudian cari tempat bakar kemenyan, yakin saya tetangga sampean pasti ngomong ngerasani jenengan. Ngapain Pak? Sampean niatnya misalkan mau untuk pengharum ya, beli gaharu, wes tiba cek wangi omai. Saya mau tanya, tetangga jenengan kira-kira berpikir sama nggak dengan jenengan? Pasti tidak, pasti jenengan akan tertuduh ya. Tahu Pak? Oh, malam Jumat bong-bong menyan. Gurune toko Gunung Kawi. Wah. Ya karena memang itu sudah budaya Pak. Identitas kita di tanah Jawa. Makanya jenengan kalau bakar sesajen di Madinah, ngapunten. Di Madinah tuh ya obong-obong Pak. Ini sering toh. Pakai gaharu kan dikelilingi toh. Loh. Ya kan sama pakai beluk, tapi itu pengharum mosok undang jin Pak. Di Masjid Nabawi. Ya enggak, tapi kalau di sini jenengan bakar kayak gitu. Tonggo pawon pun mboten cecet Pak. Dicurigai ini aliran Kawah Ijen. Oh, Kawah Ijen, Gunung Kawi. Mohon maaf yang orang Gunung Kawi. Ya karena tersohor di sana. Baik. Jadi sebenarnya aktivitas jin dalam kaitannya anatomi tubuh manusia itu dimulai dari proses kesadaran dan hubungan manusia itu dengan antara dirinya dengan Allah. Saya mau tanya Pak, orang kalau sudah membakar kemenyan, ngapunten, aktivitasnya sudah niatnya untuk mengundang. Ini kira-kira Pak, aktivitas ini dijaga Allah napa mboten Pak? Pak, Ibu, ketika kita melakukan sesuatu di luar konteks syariat, maka sebenarnya Allah itu berlepas diri, membiarkan. Maka ketika Allah mundur, yang masuk siapa? Musuhnya Allah, laknatullah, setan laknatullah. Itu otomatis Pak. Hari ini kita di kajian ini, insya Allah Allah jaga kita. Tetapi ketika Allah sudah tidak mau menjaga kita, ya setan yang menjaga. Maka aktivitas seperti itu tadi, itu sangat mudah Pak, dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar logika. Kenapa? Karena setan memang adalah makhluk yang mampu melakukan upaya-upaya seperti itu. Dan itu mudah bagi mereka. Ya, sudah bakal menyan, setan datang. Kemudian ditambah lagi alunan suara apa itu? Musik yang notabene musik yang mengandung unsur-unsur melalaikan. Saya menggunakan pendapat fikih bahwa musik yang Islami masih dibolehkan. Ini fikih loh ya. Saya tidak ikut dalam perdebatan masalah musik. Ini fikih. Jadi masih ada ulama yang membolehkan dengan syarat ketat. Tetapi dalam kegiatan aktivitas jaranan itu, jangan tahu musiknya itu mengingatkan kita pada Allah apa
membuat kita lalai, Pak. Ya, joget, tak terasa kepala goyang ya. Nah, kalau sudah itu, kira-kira ingat Allah betul, Pak? Udah lupa. Nah, di saat itulah ketika mereka diundang dengan sesajen tadi, diikuti dengan kelalaian, kesadaran mereka antara hubungan dia dengan Zat Maha Pencipta. Setan datang menggantikan dan setan mengikuti apa yang menjadi prasangka mereka. Waktu itu mereka minta apa, Pak? Kan punya niat toh, Pak. Niatnya apa, Pak? Tekak lo jin cek iso sing akeh, sing teko sing akeh, sing delok cek iso akeh, cek iso mangan beling, cek iso ngeten-ngeten. Datang, Pak, oh diminta. Sesajen itulah makanannya, Pak. Jadi salah satu kekuatan bangsa jin itu ada pada sesajen. Datang, maka orang-orang yang sudah hilang kontrol tadi, sudah di luar wilayah kesadarannya terhadap Allah, akan lebih mudah dikuasai. Bagian mana dulu, Pak, yang dimasuki? Otomatis awalnya mendengarkan toh, Bu? Kan gitu? Dengarkan, mata, membayangkan. Masuk, Pak. Zep. Tanda masuk ditandai dengan apa? Ayo, ini fakta jalanan loh ya. Tanda-tanda mereka masuk ditandai apa? Kalau dia fisiknya nggak kuat, biasanya langsung ngeblak, Pak. Itu tanda kekuatan bangsa jin, Pak. Jangan dikira sesuatu yang tidak terlihat itu tidak punya kekuatan, Pak. Tandanya adalah ketika orang dimasuki bangsa jin, tubuh yang begitu kuat, sehat, tiba-tiba ngeblak. Maka yang meremehkan bangsa jin itu tolong diralat. Oh, lah mek jin ketenan diketok iya melayu. Itu kekuatan mereka, Pak. Nah, ketika sudah masuk itulah ngapunten, manusia yang tadi itu berada pada kekuasaan bangsa jin sebagaimana yang diniatkan. Mulailah muncul perilaku-perilaku yang bukan manusiawi lagi. Ya, apa itu contohnya, Pak? Joget. Pak, joget kayak gitu bisa berjam-jam, Pak. Kalau orang nggak dibantu jin, masa kuat? Masih atraksi lagi ya, Pak ya? Makan apa, Pak? Beling. Yang lain, beling itu masih banyak, Pak. Pesulap-pesulap lain yang bisa. Tapi yang nggak masuk akal, Pak. Yang ini bukan sifat manusia. Kadang memakan apa? Hewan seperti hewan unggas, ayam, dimakan, diminum darahnya. Manusia enggak itu, Pak? Hakikatnya bukan. Ini fakta. Jadi orang-orang yang tidak percaya bahwa bangsa jin itu bisa menginfiltrasi, menguasai anatomi dan fisiologi manusia, silakan lihat jaranan. Nggak usah pakai dalil dulu. Dalilnya habis ini. Itu emang permainan biasa, mboten itu luar biasa, Pak. Di Amerika belum ada jaranan. Jawa ini lengkap, Pak, ilmu apa wonten. Jawa ini sakti-sakti sampai ditekani wali songo kan karena memang medan dakwah paling berat di sini nih, Pak. Nggak gampang. Para wali itu kalau nggak sakti, Pak, nggak punya karomah, nggak bisa mengislamkan tanah Jawa. Jadi Jawa ini memang bukan sembarang wilayah, Pak. Sehingga dibutuhkan Sultan, Khalifah Abdul Hamid Han mengutus para wali, ya. Wali Songo ini nama perkumpulan, ya, Pak. Bukan wali jumlahnya 9 tok saja. Jadi dia digantikan yang nama grupnya adalah Perkumpulan Wali Songo yang memang ditugaskan menyebarkan Islam di tanah Jawa. Mulai dari Sumatera. Ini sejarah, Pak.
Jadi Wali Songo itu tidak hanya Sunan Kalijogo, sebelumnya ada sunan-sunan yang lain. Ya, seperti itu. Bahkan wali yang pertama kali meruqyah tanah Jawa itu utusan dari Khalifah Abdul Hamid Han. Kita ini harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kekhilafahan Turki Utsmani. Tanpa Khalifah Abdul Hamid Han itu kita nggak mungkin Islam ini, nggak mungkin sampai sini. Mereka lah yang berjuang mengislamkan. Terakhir utusan dari Turki Utsmani adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga mendirikan Muhammadiyah. Loh, ini utusan dari Khalifah Turki Utsmani. Ayo, saya nggak seneng khalifah cewir mawon. Lo pendiri Muhammadiyah itu apa istilahnya abdi dalam dari Ngayogyakarta yang memang diutus ke sana untuk belajar. Makanya Muhammadiyah besar ya. Lah gurunya kekhilafahan. Besar Muhammadiyah itu, masya Allah, organisasi terkaya di dunia. Masya Allah, luar biasa. Karena dibimbing oleh ulama-ulama yang luar biasa. Tanpa saya bermaksud mengecilkan organisasi lain ya. Ini faktanya seperti itu. Baik, nah ini jadi bahas Kiai Ahmad Dahlan. Itu mohon maaf, salah satu ulama favorit saya. Meskipun saya ini tidak masuk dalam perserikatan, tapi saya ulama favorit saya itu salah satu Kiai Ahmad Dahlan. Iya, itu pastilah. Karena saya memang lahir dari darah Nahdliyin, Bu. Maka ngapunten kan mesti ngawali Al-Fatihah. Saya ini darah Nahdliyinnya kan tapi bukan berarti saya tidak boleh belajar ilmu-ilmu yang diajarkan saya Kiai Ahmad Dahlan. Karena Islam itu sebenarnya satu. Baik, kembali lagi masjid nggih. Jadi akhirnya orang itu sudah perilakunya menyimpang akan darah. Bahkan disuiti. Sweet, ngamuk Pak, dikejar itu aja itu. Ya, seperti itu. Baik, itu menjadi pertanda bahwa keberadaan bangsa jin itu hak Allah ada. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa bangsa jin itu bukan sebatas bisa merasuk dalam kaitannya keadaan-keadaan orang yang mengalami kondisi seperti tadi, kesurupan dalam kegiatan jaranan. Tetapi ada kabar yang nggak nyaman bahwa ternyata jin setan juga bisa masuk dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam keluarga, ketika jima, ketika sholat, ketika kita bekerja, ketika ngaji, ketika kita makan pun jin setan juga berusaha untuk terus masuk dan menguasai tubuh kita. Contoh, jangan pernah dengar hadis bahwa setan itu makan dengan tangan kiri. Kenapa Pak kita nggak boleh makan tangan kiri? Bukan karena adat ketimuran Pak, bukan. Oh, itu kan adat Pak, wong Jawa gak apik, gak ilo oleh kiwa. Boten Pak. Ini adalah bagian dari tuntunan syariat. Yang syariat itu ditetapkan sebagai aturan Allah yang di dalamnya mengandung hikmah apa? Di antaranya menyelisihi sifat dan karakter setan. Jadi syariat itu Pak, itu ada di antara kegiatan aktivitas yang menyelisih setan. Setan suka makan tangan kiri, syariat mengajarkan tangan kanan. Banyak Pak, yang semua tujuannya untuk menyelisih setan. Makanya ketika makan tuh ada doa. Kalau kita lupa, pernah dengar? Apa doanya Pak? Kalau ingat tadi makan buka.
Bismillah. Ya, baca Bismillah, makan. Tapi kalau sudah kadung makan, lalu kita lupa, baru ingat, ada doanya loh. Apa doanya? Bismillah akhir. Kenapa Pak? Kok harus membaca, menyebut nama Allah dari awal hingga akhir? Kenapa? Ada kaitannya nggak sama setan ini? Ternyata dijelaskan oleh para ulama, ketika kita makan tidak membaca doa, maka saat itu juga setan ikut makan makanan kita. Bahkan dia masuk, Pak, menikmati makanan kita. Nah, ketika kita membaca doa tadi, maka setan yang tadi ikut memakan dan menikmati makanan kita, memuntahkan makanannya. Saya mau tanya, jenengan mau nggak makan bareng-bareng setan? Pastilah nggak mau. Maka syariat itu, Pak, ternyata adalah bertujuan menyelisihi apa yang setan inginkan. Kemarin baru saja gempar, Pak, di Tanjung Bumi, ya, Bangkalan, qadarullah, Pak, terjadi carok, viral, Pak, ya, iya, ada 4 korban, sampai Masya Allah. Dan qadarullah, Pak, di Tanjung Bumi itu, di tempat kejadian, itu di depannya masjid. Dan saya pernah sholat jamaah di masjid itu. Masih ingat, fotonya masih ada. Persis. Dan itu wilayah utara, Pak, Madura. Daerahnya indah di sana, Pak. Jadi saya pernah lewat sana jam 1 malam, tidak ada kendaraan, Pak. Sepi. Sampai saya nelpon teman saya. Ya kayak ada orang, Pak. Cek tak ada orang sekali. Ini paham mboten, Bu? Oh paham ya? Mak, tak ada orang sekali. Dek remar ya? Buat terus pun Ustaz, pun tak apa pun. Pokok cek melah lembat kampung, cek tak santa. Baik, Bang. Jadi saking takutnya saya lewat sana ada orang, cuma kalau lewat kampung sudah agak pelan, sepi, Pak, kalau malam. Kayak waktu itu ke Sumeneb lewat jalur utara. Dan siangnya saya istirahat di Tanjung Bumi, persis di depan. Istri saya, loh Mas, ini kita sholat di sini. Iya, oh iya ya Allah. Baik, kita bicara tentang carok, Pak. Baik, dari sisi adat. Mohon maaf, saya tidak membela orang Madura, karena istri saya orang Madura. Tapi prinsip carok itu prinsip Islam. Apa yang dilakukan? Carok itu dilakukan ketika, mohon maaf, Islam, akidah dihina. Maka jangan pernah menghina Islam. Kalau ada orang Madura, dicarok. Yang kedua, terkait harta dan keluarga. Dan Islam mengajarkan ketika orang itu meninggal dalam rangka membela harta dan keluarganya, matinya mati syahid. Maka itu, Pak, itu bukan carok tuh bukan identik negatif loh, Pak. Itu kerjaan orang-orang yang nggak suka Islam saja. Ya, tetapi dalam kaitannya kasus kemarin, ya mungkin sedikit tuh kekhilafan saudara kita, emosi, ya, dan ternyata ya itu terjadi dan Allah tetapkan ajal, ya. Baik, apa memang punya ilmu kebal? Allahu a'lam. Tapi saya kan pernah menyampaikan, ilmu kebal itu ilmu yang hakikatnya kalau untuk orang-orang umum dibantu oleh bangsa jin. Ternyata memang kalau saya melihat di video-video viral itu, si pembunuh ini memang pernah belajar ilmu kekebalan di Kalimantan. Nah, berarti benar toh teori saya? Berarti memang meminta sesuatu ilmu untuk bisa kebal. Dan itu memang ada sesuai permintaan. Nah, artinya kaitannya sama jin lagi ini ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika jin itu, ini kaitan dengan ilmu kebal. Saya mau tanya, bisakah jin itu melindungi tubuh kita dari serangan benda tajam?
Saya samakan dengan kasus jaranan. Ngapunten, jaranan itu makan benda tajam mboten, Pak? Catu napa mboten, Pak? Getih napa mboten, Pak? Bener. Baik, berarti kemana Pak anunya, beling-belingnya itu? Masuk akal Pak? Tidak masuk akal, tapi perlu kita imani, itu terjadi, ada. Lalu makan beling aja ini nggak jatuh, apalagi untuk kekebalan. Paham Pak? Mulai bisa paham ini? Ini butuh keimanan loh Pak. Lawang makan beling, jenengan berani ya Pak? Makan beling satu aja, sing cilik Pak. Lawang tulang mawon, ketelusupan tulang langsung, aduh, kelek. Ini beling loh Pak, dimakan krek. Sudah bukan manusia Pak. Bukan, itu manusia yang sudah dikuasai, dibantu oleh Pak. Lah, lawang makan belingnya tidak apa-apa, apalagi untuk kebal dari celurit. Bisa seperti kan Pak jin? Bisa toh? Berarti faktanya ilmu kebal yang dibantu jin itu memang ada, tanpa kita nafikan. Ya qadarullah, mungkin almarhum siapa? Matanjar ya. Matardam ya, dan keluarga 4 itu Allah tetapkan ajalnya, yang notabene ternyata seorang guru silat. Ya. Nah, ternyata guru silat pun bisa kalah dengan orang biasa yang memang sudah ketentuan Allah. Kita nggak membahas kematiannya, tetapi proses kematian itu melalui sebuah aktivitas yang itu tidak di luar nalar, bahkan tidak ada yang jatuh sedikit pun. Si 2 orang pembunuh ini bajunya sobek-sobek ya, dan itu bisa saja terjadi. Nah, permasalahannya jenengan pernah ingat, kita harus juga kembali kepada apa yang dialami Rasulullah. Rasulullah tuh manusia paling mulia. Para sahabat tuh juga manusia paling generasi terbaik. Ketika perang Uhud, apa yang terjadi? Luka Pak. Apa ya Pak? Lek kebal ngoten Allah ridho begitu? Allahu a'lam. Kita nggak akan tahu. Ternyata darah para syuhada Uhud hari ini masih menempel di batu-batu gunung Uhud yang sudah umroh bolak-balik. Insyaallah sampai ngali-ngali gede Pak. Kemarin harus ke Uhud, lihat darah itu loh Pak, harus itu. Itu dicuci masih melendir Pak. Itulah Allah. Sebagaimana Allah menyelamatkan jasad Fir'aun ya, untuk menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup ini, dan begitu juga Allah masih menyisakan tanda-tanda kedahsyatan perang Uhud sampai detik ini sebagai pelajaran untuk kita. Jadi Allah itu sebenarnya punya cara-cara agar kita itu mau berpikir, merenung. Maka hal-hal seperti itu harus mampu kita cerna. Nah, kalau Rasulullah saja terluka, kita perang Uhud, saya mau tanya, bisa nggak Rasulullah minta ilmu kebal? Bisa sekali. Sahabat kira-kira bisa nggak? Ya sangat bisa. Mustajab nggak doanya? Ya sangat mustajab. Tetapi dalam konteks syariat, kita belum pernah, saya sendiri yang pernah ngaji, belum pernah mendapatkan konteks ilmu khusus untuk kekebalan. Belum pernah. Kecuali di dalam kitab-kitab khusus. Yang ada adalah doa-doa perlindungan, bukan kekebalan. Maaf ya, yang memang sudah pernah belajar seperti itu, maka saya sebagai saudara mengingatkan, ada sesuatu yang di luar konteks syariat yang telah kita pelajari, dan itu berisiko dan berpotensi kesalahan. Maka saya sering menemukan bagaimana begitu menyakitkan orang-orang yang pernah belajar ilmu-ilmu seperti itu ketika sakaratul mautnya datang.
Saya menjadi saksi. 99% mengalami kesulitan saat sakaratul maut. Ketika ilmu itu belum dilepas. Mau jenengan kebal, tapi nanti meninggalnya ditarik-tarik sama malaikat, Pak. Karena pada hakikatnya ilmu-ilmu seperti itu ditunggangi oleh jin. Dan jin itu ketika seseorang akan meninggal, dia tidak rela lepas, Pak. Tidak rela, karena tubuh itu sudah jadi tempat. Nah, ini ada kaitannya dengan anatomi. Ditempatilah tubuh itu oleh mereka. Maka mereka tidak ingin itu yang ditempati itu hilang. Makanya orang-orang yang punya ilmu seperti itu mengalami sebuah situasi yang menyedihkan. Ya, jadi konteks pembahasan jin ini tidak bisa kita lepaskan dari aktivitas manusia. Ya, ini contoh ya tentang masalah jin. Sekarang saya kupas tentang dalil. Tadi fakta, sekarang ada nggak dalilnya? Nah ini saya kasih 2 dalil. Ya. Dalil setan ikut campur urusan manusia. Nah, yang pertama, sesungguhnya setan mengalir atau menggoda di dalam diri manusia mengikuti aliran darah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sesungguhnya setan merasuk ke dalam tubuh keturunan Adam seperti aliran darahnya. Ini dalil ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar sebagaimana dimaknai secara lahiriah, setan mampu melakukan hal tersebut. Makna kiasan karena seringnya godaan dan layonan setan tidak berpisah seperti halnya darah. Dari sini dijelaskan setan mampu merasuk ke tubuh manusia, hati sebagai tempat berlabuh paling diburu, maka kita harus menjaga harta kita yang paling berharga ini. Baik, ini dalilnya. Jadi dijelaskan di sini bahwasannya setan itu bukan sebatas menggoda, tetapi dia mampu melakukan upaya untuk masuk ke aliran darah manusia. Fakta-faktanya adalah yang kita tadi bahas sebelum pembahasan ini. Sudah ya tadi? Berarti bisa tuh Pak. Saya mau tanya, kalau setan itu diibaratkan seperti mengalir darah, saya mau tanya, bagian tubuh mana dari kita yang tidak ada darahnya? Kuku, Bu. Ayo dicoba, bukunya dicabut. Darah apa botol? Ayo, silakan. Tulang itu ada darahnya loh, Bu. Oh iya, kalau panjang. Gigi, ada darah botol, Pak? Hampir semua seluruh tubuh kita dialiri darah. Kalau begitu, Pak, menurut logika kita, sebagaimana yang kita bisa jangkau, berarti setan bisa berada di mana, Pak? Di mana? Kalau ngikuti darah, berarti seluruh tubuh. Nih, sepakat, nih? Nah, bisa nggak ke kepala? Makanya ada orang kena vertigo, kena stres, kena stroke, macam-macam. Setan juga bisa ganggu di situ. Makanya ada orang kena, mohon maaf, jantung, ya, paru-paru. Setan bisa masuk ke jantung. Makanya ada orang kena lambung, diobati nggak sembuh-sembuh, bisa menguasai lambung. Dan seterusnya. Insya Allah kita bahas minggu depan untuk lanjutannya. Baik, insya Allah, alhamdulillah, semakin seru dan panas. Ini bab pembahasan jin itu kitabnya segini, Pak. Insya Allah sampai kita meninggal belum hatam. Ngaji itu belum hatam, belum. Kalau ngaji beneran loh. Tapi ngaji-ngajian ya. Insya Allah ya Pak ya, kita ngaji sampai meninggal ya semua ya. Wah iya. Itu target kita ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua terlindung dari tipu daya setan yang terkutuk. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.